Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting. Materi peredaran darahku sehat. Pada materi peredaran darahku sehat ini, kita akan membahas tentang organ peredaran darah dan fungsinya, serta sistem peredaran darah pada manusia. Bisa dilihat pada slide ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan berikan 2 buah video yang bisa kalian lihat dan tonton berkenaan dengan materi peredaran darahku sehat. Yuk simak videonya. Enak gak? Enak kok. Bentar ya, aku ambil HP dulu di dalam. Kamu kenapa? Tolong Yang, bawa aku ke rumah sakit. Jangan tunggu kumat. Iya, tapi aku dandan dulu ya. Masa aku keluar rumah gak dandan dulu? Cepet. Selesai. Ayo Yang, kamu masih hidup kan? Udah mati tolol. Dari contoh-contoh di atas sudah bisa dipahami kah? Jikalau belum, yuk kita simak materinya. Yang pertama, organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia ini terdiri atas jantung dan kemudian pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Bisa kita lihat pada gambar di slide bahwa ada salah satu teman kalian yaitu Pendra. Pada bagian rongga dada sebelah kiri Pendra itu terdapat jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Ingat ya, jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung ini memiliki bagian-bagian yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan katup. Nah, sekarang bagian-bagian jantung. Jantung memiliki bagian-bagian yang pertama serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, dan katup. Adapun dari bagian-bagian tersebut memiliki tugas masing-masing. Tugas serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Untuk tugas serambi kiri
yaitu bertugas menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Jadi berbeda ya, kalau serambi kanan itu menerima darah kotor dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Nah, untuk bilik kanan bertugas memompa darah kotor ke paru-paru supaya bisa dibersihkan. Untuk bilik kiri bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, terjadi juga perbedaan ya, bahwa kalau bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru, darah yang kotor dipompa ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri memompa darah bersih untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Ingat ya anak-anak, itulah tadi perbedaannya. Nah, sedangkan katup berfungsi sebagai pembatas antara serambi dan bilik supaya darah yang ada pada serambi tidak tercampur dengan darah yang ada pada bilik, baik itu kiri maupun kanan. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, sekarang lanjut ke pembuluh darah, yaitu organ peredaran darah yang kedua. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Jadi pembuluh darah itu adalah tempat mengalirkan jantung ke seluruh tubuh ataupun dari seluruh tubuh ke jantung. Adapun macam-macam pembuluh darah ada 3 jenis. Yang pertama pembuluh nadi, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Berikut penjelasannya ya. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Maksudnya, darah yang ada pada jantung itu dialirkan melalui saluran pembuluh nadi ke seluruh tubuh. Biasanya pembuluh nadi ini kalau pada manusia itu, pada kita khususnya, berwarna merah. Coba kalian lihat urat-urat yang ada pada tubuh kalian yang berwarna merah. Apakah ada? Nah, itulah yang dinamakan dengan pembuluh nadi ya anak-anak. Selanjutnya pembuluh balik atau vena. Sesuai dengan namanya yaitu pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung atau kembali ke jantung atau balik ke jantung. Jadi darah yang dari seluruh tubuh tadi akan menuju lagi ke jantung melalui pembuluh balik, tidak lagi melalui pembuluh nadi ya. Nah, kalau kalian lihat pembuluh balik ini sering terlihat pada bagian tubuh kalian, yaitu urat-urat yang berwarna agak kebiru-biruan. Apakah ada? Coba cek. Ada tidak? Nah, jikalau ada, itulah yang dinamakan dengan pembuluh balik atau vena. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus yang merupakan pertemuan antara pembuluh nadi yang terkecil dan pembuluh balik yang terkecil. Jadi pembuluh kapiler ini adalah pertemuan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Itulah yang dinamakan pembuluh kapiler. Semoga paham ya anak-anak. Lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup ini adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung dialirkan ke bagian-bagian tubuh. Sedangkan peredaran darah ganda ini peredaran darah yang melalui jantung sebanyak 2 kali dalam sistem peredarannya. Peredaran darah ganda ini terdiri dari 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Begitu ya anak-anak.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Adapun siklusnya bisa dilihat pada gambar ya. Dari jantung kemudian diarahkan ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Adapun siklusnya yaitu bisa dilihat pada video yang kalian simak. Jantung kemudian diarahkan ke paru-paru dan dikembalikan lagi ke jantung. Kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh dan masuk ke sistem peredaran darah besar. Paham ya anak-anak? Bagaimana anak-anak? Semoga bisa difahami ya terkait dengan materi hari ini, yaitu organ peredaran darah pada manusia serta sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bisa dimengerti. Nah, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.